Kak, aku sudah tidak bisa lari lagi. Kak, sebelum ayah meninggal, dia menyuruh kita mencari Longshow. Tapi sekarang kita tidak hanya tidak bisa menemukannya, tapi kita sendiri juga tidak bisa bertahan hidup. King Shui, bertahan sebentar lagi. Kunci dari harta karun Longman pasti tidak boleh direbut. Longshow teknologi permajaan dari perusahaan Longshi ini memang bagus. Penampilanmu dibandingkan beberapa puluh tahun yang lalu, malah terlihat lebih muda. Longshow, apakah kamu benar-benar bersiap pensiun, dan tidak akan peduli lagi dengan urusan dunia persilatan? Setiap generasi memiliki bakatnya sendiri, sudah waktunya mundur. Ada wanita cantik. King Shui, tidak apa-apa. Kak, aku sudah tidak bisa lari lagi. Serahkan kuncinya, kalian tidak akan bisa kabur. Apa yang kalian mau lakukan? Jangan sentuh adikku. Selama bertahun-tahun, kebiasaan Longshow untuk menolong yang lemah masih tidak berubah. Tampaknya orang-orang ini akan celaka. Hai, dua orang pahlawan, mengganggu dua wanita, itu tidak baik kan? Pergi, jangan campuri urusan orang lain. Kalian cepat pergi. Mereka membunuh tanpa berkedip. Di Dacia, kepemilikan senjata api dilarang keras. Kalian berdua jelas melanggar aturan, ada orang di atas yang mendukung, ya? Banyak omong kosong. Aku akan membereskanmu sekarang. Bang, kamu tidak apa-apa. Bagaimana? Masih mau lanjut? Ayo, kita pergi. Pedangmu masih tajam. Terima kasih. Kalian berdua, makanlah yang hangat. Jangan sampai kedinginan. Bukankah ini giok milik Lao Su? Keluarga Su secara turun-temurun menjaga kunci untuk membuka harta karun Longman. Itu setara dengan setengah kekayaan dunia. Semuanya ada di tangan dua saudara perempuan itu, pantas saja mereka diburu. Apa yang kamu lihat? Long. Aduh, kenapa kalian seenaknya memukul orang? King Shui, jangan nakal. Terima kasih sudah membantu saya. Budaya ini akan saya ingat. Ayo, King Shui. Kakak, mobil kita diledakkan. Sopirnya juga luka parah. Bagaimana cara pulang? Bisa pinjam HP Anda. Xiao Chen, aku dan King Shui di Jalan Jiangse Gang Timur. Segera kirim mobil jemput kami. Juga hubungi beberapa perusahaan keamanan. Aku mau cari sopir yang jago. Uang bukan masalah. Ini nomor HP-ku. Nanti telepon nomor ini. Ayo, King Shui. Dua gadis kecil itu putri Pak Su, mereka tidak bisa menjaga kunci. Longshow, Anda akan turun gunung. Suping, orang tua ini, perusahaan macam apa yang dia buka? Rekrut orang harus lihat wajah, banyak gadis cantik. Hanya saja tidak tahu di dalamnya ada berapa banyak mata-mata yang menyusup. Kamu lihat apa? Suzong, saya datang melamar. Di. Kemarin kamu juga melihat keadaanku sekarang. Yang saya butuhkan adalah orang jago. Suzong, bagaimana kalau saya jadi sopir? Apakah saya memenuhi syarat? Pak Li, mulai sekarang kamu tinggal di sini. Kamar tamu di lantai 1 sudah disiapkan. Mbak, ini bukan yang semalam? Om nasi goreng? Kamu mempekerjakannya di rumah kita, jadi koki? King Shui ini sopir baru yang saya pekerjakan Li Beijiang. Sopir? Kalau terjadi sesuatu, mungkin kita yang harus melindunginya. Dan lagi, lihat saja tatapannya semalam padamu.
Kamu tidak takut terjadi apa-apa. Sudahlah, King Sue. Kamu datang ke rumah kami, jadi sopir. Untuk memegang setir, atau untuk memegang yang lain? Bisa juga memegang buah-buahan, banyak gizinya. Apel itu enak. Terima kasih, Nona Su Direktur Su, Nona Su kedua, kalian bicara dulu, saya kembali dulu. Manasa? Mbak Om ini terlalu aneh, ya? Justru karena dia aneh, makanya aku taruh di dekatku. Sopir baru itu, Li Beijiang, bagaimana penyelidikannya? Direktur Su latar belakangnya kosong. Tidak bisa dilacak. Apa mungkin Li Beijiang juga dikirim, pembunuh yang ingin merebut kunci? Dua gadis kecil ini cukup waspada. Tidak terlalu bodoh. Longshao, angin bertiup, ada tamu, baru saja menerima informasi, ada pembunuh masuk, targetnya Su Qingyue. Kamu datang tepat waktu, tapi kemampuan menyelinapmu masih kurang. Aliran udara yang ditimbulkan tidak tepat. Jangan keluar kamar. Maksudmu? Tengah malam begini, kita tidak boleh keluar kamar. Menurutmu, apakah dia punya niat buruk? Jangan sembarangan. Pak Li bukan orang seperti itu. Malam ini kita ikuti saja katanya. Jangan keluar kamar. Apa alasannya? Tengah malam begini, bikin misteri. Menurutku dia punya maksud jahat. Siapa? King Sue, jangan pergi. Kak, siapa kamu? Mau apa? Di mana kuncinya? Lepaskan dia. Nak, aku sarankan kau segera lepaskan, kalau tidak, kunci tidak akan kau bawa pergi, dan kau juga tidak akan bisa pergi. Kau ambil kuncinya, kalau tidak, mereka berdua mati. Aku ini orang luar, mana aku tahu urusan keluarga Su? Kalau tidak tahu, maka mereka berdua akan mati. Pilih siapa yang mati duluan, Pilih aku. Selamatkan King Sue. cepat pilih. Kalau tidak, aku bunuh keduanya sekaligus. Kumohon selamatkan adikku. Kak, Sudah aman, King Sue. Sok keren. Gini aja berani ambil kerja? apa? Minta uang? Berapa? Aku tidak minta uang. Lepaskan stokingmu. Kamu? Siapa yang menyuruhmu? Dia pembunuh profesional terlatih. Mengungkap informasi klien akan terkena perintah pembunuhan. Mungkin dia tidak akan mengatakan apapun. Benarkah? Kamu adalah Siapa yang menyuruhmu datang? Zozo Shikun. Dia bilang dapatkan kunci uang bukan masalah. Zhou Shikun dari kamar dagang Beihai. Ketua kamar dagang Beihai, pengaruhnya besar di pasar timur, menguasai dunia hitam putih. Keluarga Zhou adalah keluarga bangsawan 100 tahun. Tak disangka, mereka juga mengincar kunci. Tapi kalau itu keluarga Zhou, Kak kita mungkin benar-benar tak bisa mempertahankan kuncinya. Selama aku ada, dia tak bisa menyentuh kalian. Tapi itu keluarga Zhou kamu sendirian. Apa yang bisa kamu lakukan? Apa? Ada informasi tentang kepala naga. Ini bukan kedai teh Kiao Lao. Apa yang mereka berdua lakukan di sini? Kiao Lao, saya Su Qingyue dari keluarga Su. Ini adik saya, Su Qingsue. Atas petunjuk seseorang, kami datang untuk berkunjung. Tetua Naga Langit, Kenapa ini seperti malam itu? Orang yang berdiri di sampingmu? Apa yang kau lihat? Naga. Aduh, kenapa kalian seenaknya memukul orang? Kiao Lao adalah pelanggan tetap saya. Dia sering datang makan nasi goreng saya. Benar kan, Kiao Lao? Ah, benar, Naga.
Heh, setelah Lauli tutup akhir-akhir ini, saya jadi tidak bisa makan lagi. Xiao Lao, kami semua tahu identitas asli Anda. Anda adalah tetua naga langit, raja intelijen, dan juga kepala naga, tangan kanan yang paling dipercaya. Hari ini, keluarga Su mengalami bencana. Diincar oleh orang jahat atas harta peninggalan ayah saya, nyawa terancam. Hanya dengan menemukan kepala naga, baru ada secercah harapan. Mohon dengan sangat, Xiao Lao, beritahu kami keberadaan kepala naga. Keberadaan kepala naga ya. Mengenai itu. Oh, tidak bisa dikatakan. Keberadaan kepala naga tidak bisa dikatakan. Itu aturannya. Orang yang mengincar kunci itu kejam. Kami benar-benar sudah kehabisan jalan. Xiao Lao, tolong bantu kami. Hanya kepala naga yang bisa menyelamatkan kami. Ya, kumohon, bantu kami. Kepala naga itu. Jauh di ujung langit, dekat di depan mata. Xiao Lao, Anda terus melihat Pak Li, apakah kalian saling kenal? Hei. Aduh, Cih. Nona Su, senang sekali ya. Minum teh di sudut terpencil begini. Aduh, membuatku susah mencarinya. Hei. Aduh, biar terang-terangan. Aku bilang, serahkan kuncinya. Aku jamin keluarga Su bangkit kembali. Kamu, jadi ratu nomor 1 di kota timur. Anak ini kenapa kelihatannya agak familiar? Keluarga Zhou? Sepertinya pernah dengar nama itu di suatu tempat. Jika kamu sekarang tidak tahu diri, kalian berdua secantik bunga. Kalau di kota timur terjadi sesuatu pada kalian, itu bisa terjadi dengan mudah. Tuan Zhou, kunci itu adalah peninggalan almarhum ayahku, dan juga tanggung jawab keluarga Su, aku Su Qingyue. Meskipun harus mempertaruhkan nyawa tidak akan pernah menyerahkannya kepada orang yang berniat jahat. Benar, kami pasti akan menemukan kepala naga melindungi kami. Kepala naga. Sudah bertahun-tahun kepala naga pensiun. Kalian masih ingin memintanya keluar lagi. Aduh, sudah dirayu, malah memilih dipaksa. Kalau tidak kuberi sedikit pelajaran, kalian benar-benar tidak tahu siapa yang berkuasa di kota timur. Nona Su, sekarang masih sempat menyesal. Serahkan kuncinya, ikut aku. Aku jamin, kamu akan menikmati tanpa habisnya kekayaan dan kemuliaan. Jika tidak, kedua temanku ini tangannya berat. Melukai kulit halus kalian. Aku akan kasihan. Ayo, lakukan. Nona Su. Nona kedua kalian mundur. Hati-hati kena percikan teh. Siapa kamu? Anak Zhou cukup sudah mau pamer kekuasaan pergi ke tempat lain. Warung teh kecilku ini puluhan tahun, belum pernah dihancurkan seperti ini. Kartu ini. Cukup untuk membeli 10 tokomu. Hari ini, aku hancurkan. Ternyata keluarga Zhou ini. Berkat lindunganku bisa berkembang, makanya kedengaran begitu familiar. Ayahmu tidak bilang padamu. Keluarga Zhou bisa seperti sekarang di kota timur bergantung pada siapa? Aturan Bah. Di kota timur. Akulah aturannya. Keluarga Zhou kalian tidak ada artinya sebagai aturan tanpa lindungan Tianlong. Rumput di makam leluhur Zhou entah sudah setinggi apa. Kamu siapa sebenarnya kamu? Aku, orang tua ini, tidak berbakat, dulu pernah menjadi wakil organisasi Tianlong. Orang-orang di jalanan memberi hormat. Memanggilku Xiao Lao. Ayahku memang sering menyebut Tianlong Xiao Lao dan kepala naga. Dengan nada hormat, perintah tegas untuk tidak mengganggu. Tapi ini hanya warung teh kecil, bagaimana bisa berhubungan dengan mereka? Kamu hari ini membuat masalah di tempatku itu menampar muka Tianlong. Mengingat ayahmu pernah untuk organisasi memberi kontribusi, aku tidak mempermasalahkan.
Bawa orangmu. Enyahlah. Kalau tidak, jangan bilang kamu, bahkan jika ayahmu datang, juga tidak bisa melindungimu. Kepala naga paling benci generasi muda yang tidak tahu aturan. Jangan salahkan aku tidak memperingatkanmu. Beliau ada di sekitar sini mengganggunya. 10 keluargamu Zhou tidak cukup untuk ganti rugi. Tidak mungkin. Kepala Tianlong sudah pensiun bertahun-tahun. Kenapa tiba-tiba muncul di kedai teh? Pasti itu Su King Yue, wanita itu. Menyewa 2 orang ini untuk menakut-nakuti aku. Su King Yue. Ini yang kau sewa sebagai pembantu? Kau pikir aku mudah ditakut-takuti? Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Orang ini memang benar wakil Tianlong. Raja informasi. Kau datang ke sini untuk membuat onar, konsekuensinya bukan tanggung jawab keluarga Zhou. Jika kau ingin aku percaya, panggil saja apa namanya. Panggil Kepala Tianlong ke sini. Sombong dan angkuh. Jika keluarga Zhou jatuh ke tanganmu, sia-sia saja didikanku selama ini. Anak muda nakal, pantang mendapat pelajaran. Kau. Berani-beraninya kau? Siapa sebenarnya kau? Kapan kemampuanmu menjadi sehebat ini? Cepat pergi. Sombong sekali. Su King Yue. Kuncinya cepat atau lambat akan menjadi milikku. Kau beruntung. Kita lihat saja nanti. Tri. Belum selesai. Kenapa masih diam? Ayo, pergi. Itu anak Zhou Yan. Zhou Yan sudah tua. Pergi ke luar negeri untuk berobat beberapa tahun lalu. Semua bisnis diserahkan pada putranya. Anak ini sangat ambisius. Caranya kotor. Mengincar kunci. Mungkin ingin lepas dari Tianlong. Berdiri sendiri. Kemampuanmu begitu hebat. Tidak seperti orang biasa. Siapa sebenarnya kau? Aku hanya seorang paman jualan di pinggir jalan. Dulu pernah jadi tentara. Orang-orangku sudah menyelidiki. Tidak ada informasi sama sekali. Ini bukan kemampuan orang biasa. Kamu tiba-tiba ingin jadi sopir kakakku? Sekarang bahkan identitasmu tidak jelas. Siapa tahu maksudmu apa? Apa? Ditemukan lokasi pasti Kepala Tianlong. Ada di Pasar Timur. Lingkupnya sudah dipersempit ke area kota tua. Sudah diketahui siapa orangnya. Tidak tahu siapa sebenarnya. Hanya dipastikan, di kawasan kota tua. Baik, lanjutkan penyelidikan. Jika ada informasi pasti, langsung beritahu aku. Kak bagaimana? Hanya tahu, Longshou berada di kawasan kota tua Pasar Timur. Tidak ada lokasi yang lebih spesifik. Bukankah ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami? Tidak ada bedanya. Zhou Shikun pasti tidak akan menyerah begitu saja. Jika kita tidak menemukan Longshou lagi, kita semua akan selesai. Tampaknya kemampuan bersembunyi jembatan tua masih bisa diandalkan. Begitu Longshou muncul, dunia persilatan akan bergolak, entah berapa banyak darah dan badai yang akan terjadi, kecuali dalam keadaan terpaksa. Sebaiknya jangan ungkap identitas dulu. Direktur Sunonasu, karena sudah tahu Longshou ada di Pasar Timur, cari perlahan-lahan, pasti ada kesempatan. Dengan aku di sini, di pihak Zhou Shikun. Untuk sementara tidak perlu khawatir. Aku tahu kemampuanmu bagus. Tapi Zhou Shikun punya banyak tipu muslihat. Serangan terang mudah dihadang, serangan diam sulit diantisipasi. Su King Yue. Aku ingin membuat Su King Yue, gadis itu, mendapat pelajaran. Para wanita-wanita itu, kenapa berkurang banyak? Kamu lihat apa? Para resepsionis itu dan karyawan wanita bagian administrasi. Kemarin aku menyuruh asisten Wang memindahkan mereka sementara. Akhir-akhir ini, banyak urusan perusahaan. Cukup berbahaya. Pengaturan Direktur Su sangat teliti. Su King Yue, aku beri kamu kesempatan terakhir. Serahkan kuncinya. Hal-hal yang terjadi sebelumnya, aku bisa tidak pedulikan. Kita masih bisa bekerja sama dengan baik. Jika masih pura-pura tidak tahu,
Aku tidak akan seperti kemarin semudah itu bicara di kedai teh. Kunci tidak akan aku serahkan padamu. Hei, Nona Su, jangan terburu-buru menolak. Lihat ini. Kak, jangan dengarkan dia. Jangan berikan barang itu padanya. Aku tidak apa-apa. Zhou Shikun, kamu mau apa? Lepaskan adikku. Bagaimana, King Sue? Aku lengah. Lindungi kakak, lupa adik, tidak kira Zhou Shikun akan menyerang King Sue. Nona Su kedua. Keras kepala juga ya. Dalam 1 jam, bawa kuncinya ke pinggir barat. Kalau tidak, aku tidak jamin kamu masih bisa bertemu Nona Su kedua yang sehat dan lincah. Ibu Su, tenang dulu. Lau Qiao segera kerahkan orang terdekat. Jaga perimeter, jangan membuat mereka curiga. Ini akan aku tangani sendiri. PT. Bagaimana? Kamu mau membujuk kakakmu? Atau tetap di sini bermain denganku? PT. Kau nasihati kakakmu? Atau tetap di sini bermain denganku? Zhou Shikun, kau bermimpi. Aku tidak akan memberikan kunci padamu. Berhentilah bermimpi. Dasar wanita, kau diberi muka tapi tidak tahu diri. Suara apa itu? Keluar dan lihat. King Sue, Kalian, bagaimana kalian menemukan tempat ini? Anak buahku, Zhou Shikun, aku sudah memberimu kesempatan. kau pulang dan tanya pada Zhou Laogo. Apa kau tahu nama Li Beijiang? Siapa peduli siapa namamu? Sekarang Su King Sue ada di tanganku. Kalian harus tunduk sekarang. Kulitnya halus. Kalau aku tidak sengaja, Terserah kau mau lakukan apa. Aku tidak takut padamu. berani sekali. Tapi ini tergantung pada Presiden Su. Bagaimana pendapatmu? Zhou Shikun, lepaskan adikku. Soal kunci, kita bisa bicara. Tapi bukan kau yang menggunakan cara kotor seperti ini. Cara kotor. Presiden Su, yang menang jadi raja, yang kalah jadi perampok. Sekarang kau yang butuh padaku. Apa yang kamu inginkan? Uang saham semuanya bisa kuberikan padamu. Apa yang aku inginkan? Yang aku inginkan adalah kuncinya ayahmu, meskipun mati. Juga menyembunyikan kunci itu. Itu menyembunyikan setengah harta karun dunia. Kunci harta karun, Longman. Keluarga Su kalian ingin menguasainya sendiri. Terlalu rakus. Idi. Kak, jangan berikan padanya. Itu adalah milik keluarga Su kita yang dijaga dengan nyawa selama generasi. Bahkan jika aku harus kehilangan nyawaku, kita tidak boleh memberikannya padanya. Diam. Zhou Shikun, berani kau. Bu Su, biarkan aku. Apa? Kau mau jadi pahlawan? Kemarin di kedai teh aku memberimu muka. Kau pikir aku takut padamu? Bos Zhou, kau sudah kelewatan. Jangan-jangan kau lupa aturan yang ditetapkan oleh organisasi Tianlong. Aturan? Aturan apa? Siapa yang menetapkannya? Organisasi Tianlong pernah menetapkan di dalam wilayah Daxia melarang perampasan dengan kekerasan kompetisi adil antar keluarga. Tidak boleh menggunakan penculikan ancaman, dan cara-cara lainnya. Ini adalah aturan besi yang ditetapkan Tianlong dulu. Kamu seorang sopir. Bagaimana bisa tahu semua ini? Keluarga-keluarga di Dongxi dulu sebagian besar bergantung pada organisasi Tianlong yang disokong untuk berdiri kokoh. Keluarga Zhou tidak terkecuali. Ayahmu pasti sudah memberitahumu beberapa aturan tidak boleh dilanggar. Jangan sebut ayahku. Tianlong sudah masa lalu. Pemimpin naga sudah pensiun entah berapa tahun. Organisasi sudah bubar lama. Sekarang di Dongxi, semua harus mendengarkan keluargaku Zhou. Meskipun pemimpin naga sudah pensiun, tapi aturannya masih ada. Pemimpin naga pernah berkata, siapapun yang tahu aturan ini, bisa menggantikannya untuk menegakkan aturan. Ini. Bagaimana kamu tahu semua ini? Ini adalah rahasia. Bagaimana kamu tahu begitu banyak? Mungkinkah kamu? Organisasi Tianlong sudah berdiri bertahun-tahun. Sudah bertahun-tahun tidak ada orang yang berani menantangku. Zhou Shikun, kamu belum pernah dengar namaku, Li Beijiang? Kalau begitu, setidaknya kamu ingat lambang ini? Kamu dari grup Tianlong. Kok kamu tahu banyak? Apa? Apa kamu? Aku cuma penjual nasi goreng. Bertahun-tahun dengar pelanggan ngomong banyak. Keluarga-keluarga di pasar timur ini. Kebanyakan ada hubungannya dengan organisasi Tianlong. Tahu sedikit rahasia bukan hal besar.
Para pelanggan lama ngopi ngobrol. Mereka bilang, Tianlong dulu menetapkan aturan besi ini untuk mencegah keluarga-keluarga besar bersaing secara tidak sehat, merusak hubungan Bos Zhou. Apa menurutmu benar? Dasar penjual kere, cuma dengar sedikit. Kamu pikir kamu sudah jadi siapa? Tianlong itu apa? Itu semua masa lalu. Mulai sekarang, seluruh pasar timur harus dengerin keluarga Zhou. Tapi ku dengar kunci ini. Ada hubungan dengan awal sukses Tianlong. Tidak bisa lepas dari hubungan. Mungkin lebih dari 10 miliar. Nona kedua, jangan sok tahu. Suruh kakakmu, cepat, serahkan kuncinya. Jamin kalian berdua nikmati kekayaan seumur hidup. Kenapa kau pertahankan benda mati ini sampai rela kehilangan nyawamu sendiri? Mimpimu. Menjaga kunci adalah keluarga. Sukami ajaran turun-temurun, aku tidak akan memberikannya padamu. Kakak, cepat pergi. Cepat cari kepala naga bisa melindungi kunci, nyawaku tidak masalah. Tidak, King Sui. Jangan berpura-pura mesra saudari di sini. Cepat berikan kuncinya padaku, atau aku akan membunuhnya sekarang. Maksudku, orang dan kuncinya aku ingin keduanya. Kau mempermainkanku? Jangan mendekat. Cepat bawa kakakku pergi. Tuan Zhou, aku tanya sekali lagi, kau lepaskan dia atau tidak? Berikan kuncinya padaku, atau aku akan bunuh dia sekarang. Cobain, yuk, ini iga babi asam manis buatanku. Meskipun tidak seenak nasi goreng buatanmu, tapi ini sebagai ucapan terima kasih, karena kau menyelamatkanku hari ini. Nona terlalu sopan. Aku supir. Melindungi kalian sudah tugas saya. King Sui, jangan sibuk-sibuk dulu. Lukamu belum sembuh. Kakak, kamu juga makan. Aku tahu kau melakukan ini semua demi aku. Jika Nona ikut aku berjualan, pasti aku nganggur. Zhou Shikun pasti tidak akan tinggal diam. Pengaruhnya besar di pasar timur. Aku khawatir, dia akan menggunakan cara yang lebih keji. Aku lebih khawatir padamu, kau hanya seorang supir, tidak punya latar belakang apapun. Aku khawatir dia akan membalas dendam padamu. Busu, tenang saja. Aku cuma tukang nasi goreng. Apa yang bisa dia lakukan padaku? Kau tidak tahu orang ini. Untuk mencapai tujuannya, dia bisa melakukan apa saja. Kalau begitu, pergilah dari pasar timur untuk bersembunyi. Kalau aku pergi, siapa yang akan menyetir untuk kalian? Aku sudah tanda tangan kontrak, harus bekerja sesuai bayaran. Tenang saja. Zhou Shikun tidak bisa menyentuhku. Busu, Nona, aku sudah kenyang. Pak Su Nona kedua, aku pergi sebentar, malam ini kunci pintunya, jangan buka siapapun yang mengetuk. Sudah larut malam. Mau kemana? Temui teman cepat kembali, Hati-hati ya. tenang saja. Sampah sekelompok sampah. Bagaimana kalian masuk? Tuan Zhou, keamanan di sini kurang bagus. Kamu masih berani datang? Kiao Lao, aku tahu Anda adalah di dunia yang terkenal, raja intelijen. Aku menghormati Anda. Tapi bisakah Anda juga dengan saya saling mengalah? Anggap saja demi saya. Aku sudah memperingatkanmu, tapi kau tidak patuh. Sekarang jangan salahkan aku. Hari ini aku datang. Ingin bicara baik-baik denganmu. Bicara apa? Bicara aturan. Jangan lagi. Bermain dengan dua gadis kecil keluarga Su kuncinya bukan sesuatu yang bisa kau sentuh. Mengancamku? Kau pikir kau siapa? Aku pasti dapat kuncinya. Jika Tianlong berani campur tangan, jangan salahkan aku jika tidak sopan. Kepala naga, silahkan minum dulu. Kamu pikir kamu siapa? Berpura-pura menjadi kepala naga. Pura-pura seperti orang sakti. Suruh Kiao Lao pura-pura sama kamu. Di Dongxi, aku Zhou Shikun adalah raja. Anak Zhou Laogo, sama persis seperti bapaknya waktu muda, sifatnya juga sama. Aduh, Apa? Berani bilang bapakku Zhou Laogo? Ya? Bapakmu dulu, saat tidak bersamaku, memang kayak anjing aja bedanya. Tak kira anaknya sekarang begitu sombong. Bicara besar,
kenal dengan bapakku? Kamu harus tahu, di Dongxi berani melanggar keluarga Zhou. Apa akibatnya? Sepertinya Zhou Yan tidak mendidikmu dengan baik. Maka aku akan mewakili bapakmu mengajarimu pelajaran. Kalau tidak patuh, kena pukul. Zhou Yanwang, bapakku adalah Zhou Yanwang dari Dongxi. Zhou Yanwang. Gelar ini aku yang memberikannya. Tidak kusangka, anaknya yang sekarang tapi di sini begitu sombong. Meski kepala naga tersembunyi, wibawanya tetap ada. Meski jauh, pasti kubunuh dia. Hari ini aku ganti ayahmu mengajarimu. Lain kali tidak akan kuampuni. Hanya ini. Biasa, sopir biasa. Kalau kamu orang biasa, namaku Zhou Shikun ditulis terbalik. Li Beijiang. Su King Yue. Aku harus mencari cara. Ketemu. Sekarang lihat, bagaimana kau? Bagaimana lukanya? Menghajar anak nakal aku terlalu keras memukulnya. Dia sangat tidak sopan, mengganggu seorang gadis kecil. Anak apa? Sampai kau harus turun tangan menghajar. Kenapa kau ikut campur urusan orang? Ini bukan urusan sembarangan. Kalau aku tidak peduli urusan ini, aku juga tidak akan bertemu denganmu. Kak Zhou Shikun telepon lagi, kalian ngapain? Tangan Beijiang terluka, aku sedang mengoleskan obat padanya. Kau sudah ajak Beijiang? Apa yang Zhou Shikun katakan? Oh, Zhou Shikun menelepon bilang dia mengadakan jamuan di Hong Xinglo, mengundangmu dan Paman Li. Beijiang? Menurutmu? Karena bos Zhou sungguh-sungguh mengundang. Ya, ayo pergi. Bagaimana kalau dia main tipu lagi? Mungkin dia benar-benar minta maaf. Tenang, ada aku dia tidak akan bisa menyentuhmu. Zhou Shikun, sebaiknya kau benar-benar sadar dan bertobat. Pak Subangli, saya ingin bersulang untuk kalian berdua. Perkara yang lalu. Saya minta maaf atas kesalahan saya. Mari kita minum. Kenapa kalian berdua tidak minum? Apa kalian tidak menerima permintaan maafku? Pak Zhou, tidak perlu minta maaf. Kamu menculik adikku dan mengirim orang masuk ke rumahku. Bukan hanya segelas anggur yang bisa menghapus semuanya. Ya, benar ya. Apa yang kamu katakan benar. Bang Li, kamu orang besar yang berhati besar. Aku sungguh-sungguh minta maaf padamu. Aduh, ini adalah anggur-anggur yang baik berumur 20 tahun. Hari ini saya bawa khusus untuk minta maaf padamu. Aduh. Pak Su, saya bersulang untukmu. Jangan sampai kamu menolak. Saya minum untuk Pak Su. Pak Zhou, giliranmu. Aduh, busuk. Karena sudah minum anggur dan sudah minta maaf. Saatnya bicara serius, kan? Soal kunci rahasia, bagaimana pertimbanganmu? Zhou Shikun, kau memang tidak punya niat baik. Baik hati, Busu. Saya baik hati memberi kesempatan. Tetapi, kamu tidak mau. Dan juga kamu, Li Beijiang. Bagaimanapun hebatnya kamu tetaplah seorang diri. Status keluarga Zhou di Dongxi, pasti Busu sudah memberitahumu. Kau telah membuatku marah. Di Dongxi, kau tidak akan punya tempat berpijak. Busu, ini kesempatan terakhir untukmu. Serahkan kuncinya. Aku jamin keluarga Su tetap berdiri kokoh. Jika tidak... Zhou Shikun, mimpilah. Kunci dilindungi oleh kepala naga. Kamu nggak bisa menyentuhnya. Kepala naga sudah pensiun belasan tahun. Masih nggak tahu dia hidup atau mati. Kamu mau menakut-nakutiku dengan itu? Aduh. Maaf, tanganku tergelincir. Ayo, Bos Zhou.
Aku akan minum satu untuk minta maaf padamu. Bos Zhou, giliranmu. Dia sudah minum sebanyak itu. Efek obatnya pasti sudah mulai bekerja. Ada apa? Kenapa? Kenapa aku? Kalian kenapa nggak apa-apa? Anggur yang sudah kamu beri obat ini, bukan apa-apa bagiku. Dia memberikan obat. Benar. Itu perbuatannya sendiri. Ayo. Kamu kenapa? Deijiang, King Yue seharusnya hanya minum satu cangkir teh. Seharusnya tidak bereaksi sekeras ini. panas. Panas sekali. Jangan pergi. Deijiang, Ibu Su, Anda sudah mabuk. Deijiang, jangan pergi. Zhou Shikun, kau cari masalah? Berani kau beri King Yue obat? Deijiang, kenapa kau begitu baik padaku? Padahal kau begitu hebat. Kenapa rela menjadi penjual nasi goreng? Lalu kenapa rela menjadi sopirku? King Yue, aku tidak punya maksud buruk. Hanya saja kita sudah tanda tangan kontrak, hanya bekerja demi uang. Hanya itu. Begitu? Kak, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kamu lihat apa lagi? Aku melihat dia menggendongmu ke kamar tidur. Kalian berdua di kamar tidur, apa yang kalian lakukan? Kami nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain, muka kamu merah. Kalian ciuman, ya? Jangan ngawur. Dia nggak berniat begitu. Apa? Lihat dirimu sekarang. Kamu celaka. Penampilanmu sekarang sama seperti gadis-gadis yang lagi jatuh cinta. Apa bedanya? Jangan ngawur. Coba, cicipi masakanku. Bu Su. Ini. Kenapa? Sudah makan masakan King Sui, jadi tidak mau cicipi punyaku? Bu Su. Aku hanya sopir. Seharusnya tidak. Tidak seharusnya apa? Tidak seharusnya makan masakan majikan. Beijiang, kamu begitu baik padaku. Aku harus membalas sesuatu dong. Wah. Aku mengganggu kalian? Cepat tutup mulutmu. Kak, kenapa pagi-pagi sudah bangun masak sarapan? Pak, mie buatan kakakku enak banget. Cicipi. Memang enak. Hei. Apa? Kak, asisten telepon bilang, 3 klien terbesar kita bersamaan membatalkan kerjasama, dan bank harus segera menagih pinjaman. Apa? 3 klien itu sudah bekerja sama selama puluhan tahun? Kenapa tiba-tiba? Selamat pagi, Ibu Su. Zhou Shikun, kamu mau apa? Mau apa aku? Ibu Su, aku ingin membantu Ibu. Aduh. Lihat, perusahaan kecilmu itu jalannya capek banget, karyawan pergi seenaknya. Bank menagih utang seenaknya.
Kenapa repot? Serahkan kuncinya. Aku jamin grup Su kali ini akan segera melewati kesulitan. Zhou Shikun, kamu menggunakan cara yang kejam begini. Tidak takut kualat? Hahaha kualat, di Dongshi, akulah kualatnya. Kuberi kamu waktu 1 hari. Serahkan kuncinya. Kalau tidak, kau akan melihat sendiri ayahmu perusahaan yang diberikan ayahmu padamu runtuh sedikit demi sedikit. Kakak, bagaimana ini? Kalau 3 klien itu membatalkan kerjasama, kita tidak punya uang untuk bayar bank. Tidak apa-apa, aku yang urus. Ah, kamu bisa apa? Deijiang pasti punya caranya sendiri. Sebelumnya, dialah yang membebaskanmu dari Zhou Shikun menyelamatkanmu. Tapi ini berbeda dengan penculikan. Di pasar timur ada yang tidak patuh aturan. Bagaimana mungkin? Modal spekulasi asing tiba-tiba menarik diri dari pasar timur. 3 perusahaan di bawah Kamar Dagang Beihai dilaporkan memiliki masalah keuangan, harga saham anjlok. Beberapa bank mengumumkan memperketat terhadap Kamar Dagang Beihai dukungan kredit. Krisis perusahaan kita sudah teratasi. Dan Zhou Shikun, dia juga terkena masalah. Bagus. Kok kamu serba bisa? Bisa mengatasi masalah, bisa masak. Sekarang bahkan urusan bisnis perusahaan kamu juga bisa menyelesaikannya. Jangan-jangan kamu adalah orang yang selama ini kita cari, yaitu Long Shao. Tidak nona kedua. Hal-hal ini hanya soal 1 kata antar teman. Ada apa? Oh kak, coba lihat. Benar-benar ajaib. Tidak hanya punya relasi luas, tapi juga membantu kita menyelesaikan masalah perusahaan. Deijiang, hal-hal ini. Angkat, pakai speaker. Su Qing Yue, siapa yang kau cari? Bos Joe, kamu kelihatan marah ya. Apa yang kau lakukan? Aku tidak melakukan apa-apa. Hanya saja ada yang melakukan hal yang melanggar aturan, harus bayar harga. 6. Aturan-aturan apaan? Di pasar timur, akulah aturannya. Sepertinya kau masih belum paham. Baik, ku jelaskan lebih jelas. Mulai hari ini kamar dagang Beihai kalian di pasar timur tidak akan punya tempat lagi. Kau berani macam-macam denganku. Berani macam-macam. Akibatnya tidak baik. Kau memang keterlaluan. Berani macam-macam dengan gue. Biar kau tahu, akibatnya macam-macam dengan gue. Kalau tidak kuberi pelajaran, gue tidak akan pakai marga Zhou. 2 kakak beradik ya. Nanti kita lihat kau pilih yang mana. Ada yang tidak beres. Jam segini 2 saudari itu seharusnya sudah turun makan. Kenapa tidak ada yang angkat telepon? Ada yang aneh. Zhou Shikun, kau cari mati. Pagi-pagi sudah kesini, lagi cuti. Tidak usah menemani 2 saudari itu. Ada masalah, 2 saudari Zhou hilang. Mereka tidak ada di rumah, telepon juga tidak bisa dihubungi. Long Shou, tunggu sebentar. Tidak bisa dilacak. Sepertinya Zhou Shikun kali ini bahkan sudah menyiapkan profesional untuk membersihkan jejak. Perintah naga. Bapak akan menggunakan perintah naga. Ini adalah perintah yang bisa membuat organisasi Tianlong bergerak habis-habisan. Begitu perintah naga dikeluarkan pasti akan menimbulkan pertumpahan darah,
Bapak yakin akan menggunakannya? Ya, NCN. Saya yang tanggung konsekuensinya. Kita harus temukan dua saudari keluarga Su. Namun, demi putri teman seperjuangan menggunakan perintah naga, apakah itu sepadan? Hal yang saya janjikan pada Lao Su pasti harus terlaksana. Sang pemimpin naga menggunakan perintah pada kedua saudari ini, sungguh penggunaan yang tidak sebanding, tetapi dari sini bisa terlihat. Dua saudari keluarga Su sangat penting bagi pemimpin naga. Zhou Shikun, kamu di mana sekarang? Sudah panik? Bukankah kamu tadi sombong? Bukankah bilang di kota Beihai, aku tidak akan punya tempat? Aku bilang padamu. Sekarang Su King Yue dan adiknya itu ada di tanganku. Pak Li, jangan datang. Mereka banyak di sini. Pak Li, jangan urus kami lagi. Jagakan kunci untuk kami. Temukan kepala naga. Kau dengar? Mereka sekarang ada di tanganku. Li Beijiang, apalagi jurusmu? Aku akan mencari tahu dulu keberadaan kunci kedua saudari itu, lalu aku akan menghabisimu. Zhou Shikun, aku peringatkan kau untuk terakhir kalinya, lepaskan mereka. Peringatan katamu? Li Beijiang, kau pikir kau siapa? Mau pura-pura jadi kepala naga lagi? Aku bilang, mereka sekarang ada di tempat yang tidak akan pernah kau temukan. Setelah aku dapat kuncinya, aku akan habisi mereka. Zhou Shikun, dengarkan baik-baik. Kalau kau berani menyentuh mereka sedikit pun, aku akan bikin keluarga Zhou musnah total. Tuan Su, saya sudah bayar mahal untuk menculik kalian ke sini. Sebaiknya cepat beritahu di mana kuncinya, supaya kalian tidak terlalu menderita. Cih, Bagaimana caramu menemukan tempat ini? Beijiang, cepat pergi. Jangan selamatkan kami. Tidak apa-apa, King Yue. Aku bisa mengatasinya. Kamu benar-benar berani datang ya? Sendirian. Kamu pikir kamu siapa? Sanggup menghadapi? Lihatlah, ini aku bayar mahal untuk menyewa ahli. Kamu pikir masih sama seperti yang lalu? Dua orang sampah, lepaskan mereka. Li Beijiang, sekarang orangnya ada di tanganku. Kamu yang memohon padaku, berlutut dan memohon. Mungkin, kalau aku sedang baik hati, bisa memberikan mereka 2 jenazah utuh. Zhou Shikun, aku sudah memberimu banyak kesempatan. Kesempatan. Li Beijiang, sekarang aku memberimu kesempatan. Berlutut dan mohon padaku. Atau, sekarang aku akan menggorok lehernya. Emas naga emas. Apa itu di tanganmu? Hanya tato. Tidak mungkin. Tato naga hanya dimiliki oleh anggota inti Tianlong, dan naga emas hanya dimiliki oleh pemimpin naga. Bagaimana mungkin kamu memilikinya? Menurutmu, Kamu adalah pemimpin naga. kau tahu diri. Sepertinya telepon ini tidak perlu aku lakukan. Aku tidak percaya. Mana mungkin pemimpin naga? Oh, aku tahu. Kamu tahu sebelumnya tato naga di tubuh pemimpin naga sengaja pergi menempel satu, menakut-nakutiku ya? Serang dia. Aku memberimu kesempatan terakhir. Lepaskan mereka sekarang. Aku bisa mengampuni nyawamu. Berikan aku jalan hidup. Tua bangka, kamu pikir kamu siapa? Jangan mendekat. Jika kau maju selangkah lagi, aku akan membunuhnya. Zhou Shikun, jika kau berani membunuhnya, jika dia benar-benar kepala naga, berarti kau melawan seluruh organisasi Tianlong. Apa kau ingin keluarga Zhou lenyap total? Su King Yue, kau tidak mungkin percaya pada organisasi Tianlong, kan? Bahkan jika dia benar-benar kepala naga. Terus, kenapa? Sekarang sudah bukan zamannya Tianlong lagi. Setelah aku mendapatkan kuncinya dan harta keluarga Su, saat itu seluruh pasar timur akan menjadi wilayah keluarga Zhou. Aku, Zhou Shikun, adalah aturan barunya. Aku memberimu kesempatan terakhir. Enyah dari sini. Aku anggap semua yang terjadi hari ini tidak pernah terjadi. Enyah. Berpura-pura jadi kepala naga? Hah, Bagaimana jika aku tidak pergi? jangan salahkan aku kalau aku kejam. Bukankah kau ingin menyelamatkan mereka? Baiklah, kedua saudari ini, pilih yang mana? Gimana? Pilih kakak atau adik? Pilih Qing Sui, dia masih muda. Aduh, beneran bikin aku terharu banget. Kakak adik sayang banget. Cepat, pergi.
cepat cari orang. Diam! Jangan main curang. Nona Su, kamu tahu nggak? Keadaanmu sekarang ini bikin aku pingin nguasain kamu. Zhou Shikun, kamu mati konyol. Gimana? Sudah pilih? Pilih kakak. Kakak lebih dewasa. Atau selamatin adik dulu? Adik keras kepala. Suruh kamu pergi duluan. Jangan pedulikan dia. Atau keduanya nggak diselamatin? Aku sudah pilih. Pilih siapa? Aku pilih selamatin keduanya. Kamu gila ya? Selamatin keduanya? Lihat situasi sekarang. Aku punya Sandra. Aku juga punya pisau. Kamu punya apa buat selamatin keduanya? Apa yang kamu punya? Meskipun kamu adalah kepala naga, hari ini di sini, akulah yang berkuasa. Zhou Shikun, kamu benar-benar tidak belajar yang baik, tapi yang jahat kamu pelajari sampai keji sekali. Ayahmu, Zhou Yan, bekerja di bawahku. Meskipun tidak pintar, tapi setidaknya tahu apa itu hormat, apa itu segan. Jangan sebut ayahku. Zhou Shikun, kamu benar-benar tidak belajar dari pengalaman. Panggil Zhou Yan masuk. Mana orangnya, Li Beijiang? Sudah kuduga kau pura-pura. Berani-beraninya kau menyebut nama ayahku. Kau tahu tidak, ayahku sekarang sedang dirawat di luar negeri. Dia sudah terlalu tua, sampai tidak bisa jalan. Keluarga Zhou sekarang semua ikut perintahku. Kau berharap dia menyelamatkanmu. Mimpi. Ayahmu, Zhou Yan, dulu di bawahku, setidaknya dihormati oleh dunia hitam dan putih. Dia cukup pintar baca situasi. Kenapa dia punya anak sampah sepertimu? Kau berani menyebut ayahku? Serang! Jatuhkan dia! Hati-hati. Mustahil. Kau hanya meninju sekali. 2 pendekar kau pukul mundur. Mereka adalah para ahli puncak dari organisasi Tianlong. Kemampuan legendaris melukai dari jarak jauh. Itu teknik milik Dragonhead. Dulu ayahku pernah bilang saat mabuk, kupikir itu palsu. Ini adalah kekuatan jarak jauh. Kau adalah Dragonhead. Lumayan, kau bisa lihat. Sayang sekali. Jurusan ini hanya efektif untuk orang dalam jarak 3 meter, jika dulu. Coba lihat, apakah pedangmu lebih cepat dari pedangku? Beijiang hebat sekali. Li Beijiang, berani kamu. Kau cepat sekali menyelamatkan Su Qingyue. Aku ingin lihat apa yang akan kau lakukan dengannya. Jangan pedulikan aku. Cepat bawa kakakku pergi. Diam, aku sekarang tidak tahu apakah kau masih bisa menyelamatkan yang ini. Zhou Shikun, lepaskan adikku. Jangan khawatir. Nona kedua, lihat kakak Limu padamu sama sekali tidak khawatir. Tidak apa-apa aku mati. Jangan berikan kuncinya padanya. Itu wasiat ayah. Permainan belum selesai. Kalau kau mati, tidak seru. Aku beri kau pilihan. Kau datang ke sini. Aku akan menggores wajahmu. 1 goresan untuk 1 nyawa. Tidak rugi kan? Iya? Jangan, Paman Li, jangan dengar dia. Zhou Shikun, jangan sakiti adikku. Kenapa? Tidak berani. Bukankah kamu pemimpin naga? Bukankah kamu sok jadi pahlawan? Bahkan tidak berani menerima 1 tebasan? Kamu sok jadi pahlawan? Zhou Shikun, kamu yakin mau lakukan ini? Jangan banyak omong. Kau datang dan kena tebasan, atau lihat dia mati. Dia benar-benar melakukannya demi King Sui. Jangan, Paman Li, jangan kemari. Ayo, Mati kau. Berhenti. Pa. Kiao Lao, kenapa kamu? Kiao Lao. Ini urusan keluarga Zhou dan keluarga Su, urusan pribadi. Meskipun kau adalah tangan kanan Tianlong, urusan ini juga bukan wewenangmu untuk ikut campur, kan? Zhou Shikun, kamu benar-benar berani? Aturan yang ditetapkan oleh organisasi Tianlong, jangan menculik, jangan memaksa, jangan menyakiti orang yang tidak bersalah. Kamu langgar semuanya, semuanya. Kau lakukan, Ale. Aturan macam apa itu? Omong kosong. Tianlong cuma tahu bicara aturan. Waktu dia menendangku dulu, kamu juga ada di sana. Waktu itu kenapa kamu tidak bicara soal aturan? Sekarang datang ke sini pura-pura benar. Kamu tahu tidak siapa dia? Taulah, dia cuma seorang sopir busuk saja. Pura-pura jadi orang hebat. Kiao Lao, apa kalian akrab? Kamu mau membelanya? Percuma, aku bilang. Waktu itu dia menendangku. Aku belum cari dia untuk balas. Beijiang, anak yang kamu hukum tempo hari, adalah dia. Kurang ajar. Zhou Shikun,
kamu benar-benar melampaui batas? Dia menghukummu demi ayahmu, mendidik anak durhaka sepertimu. Demi kebaikanmu. Tunggu ayahmu datang, aku lihat bagaimana kau menjelaskan. Ayahku? Jangan bawa-bawa ayahku untuk menekanku. Ayahku sudah di luar negeri untuk pemulihan, sudah tua, tidak bisa jalan lagi. Sekarang, aku yang memegang kendali di keluarga Zhou hari ini. Siapapun yang datang dua wanita ini dan kuncinya, aku pasti ambil. Kamu. Kiao Lao? Kiao Lao, kenapa kamu? Kepala naga maaf, saya terlambat datang. Tidak perlu sungkan. Apa kita masih perlu basa-basi? Aku akan bicara baik-baik dengannya. Zhou Shikun, dengar baik-baik. Orang yang berdiri di depanmu ini bukan sopir sembarangan. Dia adalah pendiri organisasi Tianlong, pemimpin kita semua. Kepala. Kepala naga? Dia benar-benar kepala naga? Kepala naga, dia benar-benar. Kepala naga, pantas dia begitu hebat. Pantas dia tahu aturan Tianlong. Kiao Lao, apa kau bercanda? Dia hanyalah pedagang kaki lima, sopir kumal yang mengantar wanita. Dia masih jadi kepala naga? Kiao Lao, aku tahu kalian berdua akrab. Kamu ingin menyelamatkannya. Tapi, mengarang alasan seperti ini terlalu keterlaluan kan? Zhou Shikun, kamu akan segera tahu apa yang aku katakan itu benar atau tidak. Karena, ayahmu sudah dalam perjalanan. Kiao Lao, kamu juga memakai ayahku untuk menekanku kan? Yang kamu bilang dia adalah kepala naga. Di mana buktinya? Hanya dengan ucapanmu. Siapa yang tidak tahu kalian berdua akrab? Kamu setiap hari menemuinya makan nasi goreng, main catur. Kalian berdua bersekongkol, menakut-nakutiku ya. Aku anak kecil umur 3 tahun. Zhou Shikun, kamu benar-benar tidak bisa diselamatkan. Zhou Yan, orang yang begitu pintar, bagaimana bisa melahirkan anak sebodoh kamu? Kiao Lao, aku menghormatimu sebagai orang tua. Bicara juga harus jaga batas. Sepertinya pelajaran terakhir belum cukup. Kamu mau apa? Mau apa? Jangan mendekat. Jangan mendekat. Kalau mendekat lagi, aku akan. Bukan, maksudku, Kiao tua, Zhou Yan ini benar-benar lambat datangnya. Aku ingat dulu dia. Saat bekerja di sisiku, aku menyuruhnya melakukan sesuatu, dia lari lebih cepat dari kelinci. Ya. Dulu, dia masih di bawah komandomu, saat masih merintis, dia rajin bekerja, dan juga cerdik. Kau bilang Zhou Yan itu pintar. Kau punya anak yang begitu, tidak berguna. Apa katamu? Ku bilang kau tidak berguna. Beranikah kau menusuk? Zhou Shikun, aku tanya sekali lagi, lepas atau tidak? Aura ini. Dia benar-benar pemimpin naga. Li Beijiang, kamu pikir kamu siapa? Bahkan berani menggurui aku, ya? Berani bilang aku tidak berguna? Biar ku beritahu. Di Dongxi, aku adalah langit. Akulah aturannya. Setelah aku dapatkan kuncinya, kedua saudari ini nanti semuanya adalah orangku. Akan mendengarkanku. Nanti apa yang aku suruh mereka lakukan, mereka harus melakukannya. Kurang ajar. Zhou Shikun, kamu tahu tidak dengan siapa kamu bicara. Dia adalah kepala naga. Adalah pemimpin dari seluruh organisasi Tianlong. Berani menyuruhnya berlutut? Kamu yang harus berlutut di depan kepala naga. Bahkan ayahmu, dulu di depan kepala naga juga tidak berani bicara keras. Kamu itu apa? Kiao Lao, bisa tidak buat cerita yang lebih masuk akal? Aku sudah menyelidiki. Dia hanya sopir biasa. Aku tahu, kamu pasti dia yang menyuruh. Untuk membantu menyelamatkan kedua saudari ini. Untuk mendukung kan, ayahku berhasil dengan kemampuannya sendiri. Dan dengan kepala naga, apa hubungannya? Begitu keluarga Zhou memerintah dunia kepala naga, aku tidak akan memandangnya. Hahaha. Benar-benar tidak bisa disembuhkan. Zhou Shikun, kukatakan padamu. Apa yang kukatakan hari ini cukup untuk membuat seluruh keluarga Zhou ikut mati bersamamu. Ikut mati? Kiao Lao, kau menakut-nakutiku, ya? Kukatakan, jika kau tidak membunuhku di sini hari ini. Begitu keluar, orang pertama yang kubunuh adalah kau. Zhou Shikun,
Ayahmu setidaknya pantas disebut manusia. Bagaimana bisa melahirkan anak sepertimu? Diam kau. Ku beri kau kesempatan terakhir jika tidak. Murka kepala naga. Kau tidak sanggup menanggungnya. Li Beijiang, kau pikir kau hebat? Baiklah, aku ingin lihat kau sebagai kepala naga. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Beijiang, Kau berani? Ayah, akhirnya kau datang. Dia itu, orang ini, dia mengaku sebagai kepala naga. Dan dia memukulku. Cepat cari orang untuk menangkapnya. 2 saudari dari keluarga Su. Aku, sudah kukendalikan. Setelah kita mendapatkan kuncinya, keluarga Zhou kita akan menjadi keluarga terbesar di Pasar Timur. Aku tahu, kau bukan kepala naga. Lihat betapa marahnya ayahku. Dia akan segera datang untuk menghajar kalian. Kepala naga, bawahan datang terlambat. Bawahan gagal mendidik anak. Maaf, telah membuat Anda terkejut. Kepala naga? Aku sudah pensiun bertahun-tahun. Bangunlah. Zhou Shikun, ini cukup membuktikan identitas Bapak, kan? Tidak mungkin, ayah. Apa kau sudah pikun? Dia hanya seorang sopir. Dia tukang kios. Dia sopir. Su King Yue. Diam kau. Kepala naga, adalah aku yang gagal mendidik anak durhaka ini. Maaf telah merepotkan Anda. Soal Anda menggunakan perintah naga itu, saya sudah tahu. Ini aib keluarga Zhou. Zhou Yan, kamu benar-benar tidak bisa mendidik anakmu. Ya, ini salahku. Anak durhaka, kamu tahu nggak? Hari ini, kamu menghancurkan seluruh keluarga Zhou. Aku tahu. Kamu pasti cari. Orang yang pura-pura jadi ayahku buat nipuku kan, Pak Tua? Kamu pasti juga penipu. Zhou Shikun, dengar baik-baik, yang berdiri di depanmu adalah pendiri organisasi Tianlong. Adalah orang yang dulu mengangkatku sampai posisiku sekarang. Tanpa dia, aku sudah mati di sudut terpencil itu. Tanpa dia, keluarga Zhou nggak mungkin seperti sekarang. Dan kamu, anakku satu-satunya. Hari ini, hampir saja membunuhnya. Aku tidak punya anak sepertimu. Ayah, apa yang kamu bilang itu benar? Sampai saat ini, masih pikir aku bohong? Aku, Zhou Yan, sudah hidup lebih dari 60 tahun. Tidak pernah menipu siapapun, kepala naga. Anakku, aku serahkan padamu. Ayah, aku salah. Tolong, selamatkan aku. Sekarang kamu sadar salah, sudah terlambat, cukup proses sesuai hukum. Longsho, kau lepaskan aku. Aku tidak mau dipenjara. Kumohon, lepaskan aku. Kak, Kamu tahu di penjara. Tadi kamu sombong sekali. Menurut aturan Tianlong, kamu melawan Longsho. Harus mati Longsho. Beri ampun. Dia akan dipenjara sesuai hukum. Aku akan tega memutuskan hubungan. Sebagai pertanggungjawaban pada Longsho, sekarang berlutut di depan Longsho, bersujud minta maaf pada Longsho. Ayah, aku salah. Tolong selamatkan aku. Aku putramu, ayah. Longsho, aku salah. Kumohon lepaskan aku. Ampuni nyawaku. Aku tidak mau dipenjara. Ampuni nyawamu. Penculikan, penganiayaan, ancaman. Semuanya kejahatan berat. Asal kau setuju lepaskan aku. Aku mau dipenjara. Aku mengaku kumohon. Lepaskan aku. Zhou Yan, anakmu diproses sesuai hukum. Baik, aku akan suruh dia menyerah. Semua bukti diberikan ke polisi. Tidak, aku tidak bisa dipenjara begitu saja. Ayahku pasti akan membelaku. Aku harus bunuh orang yang paling dia sayangi. Mati kau, ah. Kurang ajar. Longsho, bagaimana menanganinya? Proses sesuai hukum. Bawa pergi. Jangan sentuh aku, ayah. Tolong aku, ayah. Tolong, ayah. Longsho, terima kasih. Karena kau ampuni nyawanya. Zhou Yan, pulang dan istirahat yang baik. Keluarga Zhou masih bisa punya keturunan. Baik, Beijiang, kau benar-benar Longsho. aku tahu, kau pasti bukan orang biasa. Tapi Longsho jadi sopir kita. Siapa yang percaya? Beijiang, terima kasih. Ayo, pulang.